Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amjad Mukuswadul Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dan proporsi guna memenuhi tugas matkul hambatan dan proporsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tahanan kapal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kapal ialah transportasi laut yang sangat digemari oleh banyak orang. Tentunya kapal semakin seiring berjalannya waktu, kapal-kapal tersebut mengalami beberapa jenis tahanan, yaitu yang pertama mengenai tahanan gesek. Apakah itu tahanan gesek? Tahanan gesek atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu friction resistant, yaitu terjadi akibat adanya gesekan permukaan badan kapal dengan media yang dilaluinya. Tahanan gesek adalah komponen tahanan yang diperoleh dengan cara mengintegralkan tegangan tangensial ke seluruh permukaan basah kapal menurut arah gerak kapal. Penting tidaknya gesekan yaitu dipengaruhi oleh jenis fluida dan konfigurasi fisik atau pola alirannya, atau sering disebut juga flow pattern. Jadi tahanan gesek itu erat kaitannya dengan viskositas. Viskositas itu apa sih? Viskositas adalah ukuran tahanan fluida terhadap gesekan bila fluida tersebut bergerak. Yang kedua yaitu tahanan sisa. Apakah itu tahanan sisa? Tahanan sisa yang disebut dengan residual resistance ialah sebagai ukuran atau kuantitas yang merupakan hasil dari pengurangan dari hambatan total badan kapal dengan hambatan gesek dari permukaan kapal. Jadi tahanan sisa itu terdiri dari yang pertama yaitu tahanan gelombang atau wave resistance. Jadi yang wave resistant ini termasuk dalam tahanan sisa. Wave resistant adalah hambatan yang diakibatkan oleh adanya gerakan kapal pada air sehingga dapat menimbulkan gelombang baik pada saat air tersebut dalam keadaan tenang maupun pada saat air tersebut dalam keadaan gelombang. Dan yang ketiga, tahanan udara atau yang disebut dengan air resistant. Tahanan udara diartikan sebagai tahanan yang dialami oleh badan kapal yang utama berada di atas air dan bangunan atas atau superstructure karena gerakan kapal di udara. Tahanan ini tergantung pada kecepatan kapal dan luas serta bentuk bangunan atas tersebut. Jika angin bertiup, maka tahanan tersebut juga akan tergantung pada kecepatan angin dan arah relatif angin terhadap kapal. Yang keempat, yaitu tahanan added resistant. Tahanan added resistant ialah tahanan atau yang sering disebut juga tahanan tambahan. Tahanan tambahan itu mencakup berbagai tahanan untuk model korelasi kapal. Hal ini berakibat dengan adanya pengaruh kekasaran permukaan kapal, mengingat bahwa permukaan kapal tidak akan pernah semulus permukaan model anjay. Tahanan tambahan juga termasuk tahanan udara yang meliputi yang pertama, tahanan anggota badan atau appendage resistance, yang kedua tahanan kekasaran, dan yang ketiga ialah tahanan kemudi. Jadi di kemudi itu bisa terjadi akibat steering resistance, yaitu akibat pemakaian kemudi yang mengakibatkan timbulnya hambatan pada kemudi tersebut. Yang kelima tadi sudah. Dan yang keenam ialah tahanan bentuk. Tahanan bentuk ialah tahanan yang erat kaitannya dengan bentuk badan kapal, di mana bentuk pada lambung kapal yang tercelup di bawah air menimbulkan suatu tahanan karena adanya pengaruh dari bentuk kapal tersebut.
Dan yang selanjutnya, hambatan gesek pada kapal. Hambatan gesek pada kapal pada saat kita menarik kapal akan dirasakan adanya gaya yang melawan tarikan. Gaya itulah yang disebut dengan hambatan. Hambatan tersebut sama dengan komponen gaya fluida yang bekerja sejajar dengan sumbu gerakan kapal yang disebut juga hambatan gesek. Hambatan kapal dinotasikan dengan huruf R. Hambatan yang bekerja pada kapal biasanya dinotasikan dengan RT atau disebut juga dengan hambatan total. Hambatan total merupakan gabungan dari komponen-komponen tahanan yang ada pada kapal. Jadi yang telah saya sebutkan tahanan tadi itu termasuk dengan hambatan total yang merupakan komponen dari semua tahanan pada kapal. Oke, ini terdapat terdapat 3 jenis hambatan kapal. Saya di sini mengambil dari buku Principle of Naval Architecture yang ditranslasikan dalam bahasa Indonesia, yaitu seperti yang pertama, frictional resistance. Apa itu frictional resistance? Yaitu hambatan yang ditimbulkan oleh akibat adanya gesekan antara badan kapal dengan fluida ketika kapal bergerak. Yang kedua, yaitu wave making resistance. Apa itu wave making resistance? Yaitu hambatan yang disebabkan oleh gelombang yang ada ketika kapal sedang bergerak. Yang ketiga, yaitu eddy resistance, yaitu hambatan yang disebabkan oleh arus kapal akibat adanya badan kapal dan bagian lainnya yang ada pada kapal. Selanjutnya, hambatan gelombang. Apa itu hambatan gelombang? Hambatan gelombang adalah hambatan yang terjadi akibat pergerakan kapal baik pada fluida tanpa viskositas maupun non-ideal atau berviskositas. Gaya yang bekerja pada kapal ialah gaya potensial. Untuk kedalaman laut yang sangat dalam hingga tidak terhingga, gelombang akan membentuk suatu lintasan berbentuk lingkaran, sedangkan pada perairan dangkal, gelombang akan membentuk suatu lintasan berbentuk elips. Jadi maksudnya gini, kapal yang berlayar di laut yang memiliki kedalaman yang sangat-sangat dalam, itu kapal jika melintas berbentuk gelombangnya berbentuk lingkaran. Jika kapal berlayar melintasi sungai yang sangat-sangat yang sangat tidak tinggi, itu akan berbentuk elips pada gelombangnya. Oke, metode menghitung hambatan kapal. Dalam menghitung hambatan kapal menggunakan cara eksperimen, maka hasil dari perhitungan harus diskala dan diekstrapolasi kemudian menjadi hambatan yang sesungguhnya. Berdasarkan buku Ship Resistance and Propulsion karya F. Moland, terdapat 2 metode yang digunakan, yaitu metode Froude dan Hughes. Jadi untuk mencari metode perhitungan pada hambatan kapal itu terdapat beberapa jenis sebenarnya, yaitu yang pertama metode Froude, yang kedua bisa metode Tefler, atau yang ketiga metode ITTC 1957, yang keempat metode Hughes, yang kelima metode Prohaska, selanjutnya metode ITTC 1978 dan metode Goldhammer dan Harvard. Namun pada pembahasan kali ini saya hanya menjelaskan tentang metode Froude dan metode Hughes. Apa itu metode Froude? Metode Froude ialah pendekatan yang digunakan oleh Froude dalam menentukan hambatan kapal. Dirumuskan sebagai berikut. Dalam metode Froude, CT sama dengan CF plus CR. Apa itu CT? CT ialah hambatan yang dicari, yang sama dengan CF. CF adalah koefisien hambatan yang dihasilkan oleh plat datar yang dilakukan dalam percobaan, dan huruf dari CR maksudnya ialah koefisien hambatan residual.
kemudian diperoleh bahwa CRS sama dengan CRM. Dalam hal ini, hambatan residual yang ada pada model dan pada kapal asli adalah sama nilainya. Maka besaran inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengkonversi hambatan model menjadi hambatan sesungguhnya. Dan dalam metode ini didasarkan pada kesamaan bilangan Fraude pada model dengan kapal sesungguhnya. Yang selanjutnya ialah metode Hughes. Berdasarkan buku Ship Resistance and Propulsion, dalam hal ini Hughes menyimpulkan bahwa menggunakan metode dalam menghitung hambatan kapal dengan model yang persamaannya sebagai berikut. CT sama dengan dalam kurung 1 plus K tutup kurung CF plus CW. Dalam hal ini 1 plus K adalah form factor yang merepresentasikan bentuk pada badan kapal. Maka dari itu nilai dari 1 plus K berbeda pada setiap kapal seiring dengan bentuk yang berbeda juga. Lalu CF adalah koefisien hambatan gesek atau frictional resistance dan CW adalah koefisien hambatan gelombang atau wave making resistance. Kemudian Hughes juga menggunakan prinsip pada metode Fraude yang dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu CRS sama dengan CWM. Namun di Hughes itu menggunakan CWS sama dengan CWM. Jadi di metode ini yaitu sering digunakan pada naval arsitek atau orang yang merancang kapal, metode Hughes. Kemudian pada besaran form factor pada metode Hughes tidak akan terlalu berpengaruh ketika menghitung hambatan kapal cepat dan yard. Jadi untuk kapal cepat seperti kapal yang memiliki kecepatan 100 lebih km per jam gitu, itu tidak disarankan dan memang tidak berpengaruh dalam menghitung kecepatan kapal karena hambatannya tidak berpengaruh pada kecepatan kapal yang memiliki kecepatan yang sangat cepat. Dalam kondisi kecepatan yang sangat lambat, pada metode Hughes itu besaran CW mempunyai nilai yang mendekati 0 sehingga dapat diabaikan dan besar form factor dalam dapat dihitung. Jadi sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Amjad Mulkus Abdurrahman mengucapkan selamat beraktivitas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.